Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Ucap syukur kita masih bisa ketemu dalam keadaan yang sehat. Dan saya percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan atas setiap kita. Nah, kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. Itu yang minggu lalu firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Daniel Yanuar Tanujaya. Buat kita belajar tentang bagaimana kita mempunyai kehidupan yang benar dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ada satu pertanyaan yang akan membuka komsel kita malam hari ini, yaitu tentang apa beda penonton dan pemain. Coba bayangkan apa yang dirasakan pemain jika mendengar celotehan penonton pada saat mereka sedang bertanding. Ya, kita tahu kadang penonton begitu gampang judgement ya. Wah, kalau aku jadi itu tadi tak giring dulu, tak tendang pasti gol, atau nggak usah giring dulu, tendang aja langsung ya kan. Padahal kalau dia diposisikan sebagai pemain, kadang-kadang dia juga nggak melakukan yang lebih baik dari yang pemain itu sedang lakukan. Ya, kebanyakan penonton hanya bisa berkomentar. Ini menjadi sebuah pertanyaan awal karena ada satu hal yang menarik yang Pak Daniel sampaikan, bahwa ayo di ibadah online, Bapak Ibu jangan menjadi orang yang menonton sebuah ibadah, tetapi mari kita beribadah bersama-sama melalui media online. Nah, ayat pembuka untuk jadi bacaan kita di Komsel minggu ini adalah Ibrani 10 ayat 25 yang berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat melakukannya, sekalipun kondisi harus seperti ini, sekalipun media online yang kita pakai, tapi mari kita semakin giat melakukannya, melakukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Beberapa pengertian ibadah. Yang pertama adalah liturgia, itu dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua yang intinya bicara tentang beribadah itu kepada Tuhan. Lalu latreia di Roma 12 ayat 1 yang intinya berkata tentang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dan tereskeia, Yakobus 1 ayat 27 yang berbicara tentang bahwa ibadah itu mengunjungi mereka yang sedang dalam kesusahan, mengunjungi, membantu, memberkati mereka yang sedang dalam kesusahan. Itu arti-arti ibadah yang ada dalam Alkitab. Nah, dalam ayat utama kita jelas bahwa Allah mau kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi justru kita semakin giat melakukannya, sekalipun kondisi kita sekarang ini harus beribadah melalui media online ya. Tetapi semuanya itu tidak boleh jadi alasan untuk kita akhirnya tidak beribadah. Atau mungkin kita mulai meremehkan sebuah ibadah. Online gampang lah. Ibadahnya premier jam 10 nih online. Tapi yes, kita bisa ibadah jam berapa aja. Terserah kan. Yang penting saya ibadah. Akhirnya kita adjustment jam semau kita sendiri. Ya, tidak masalah sih. Tapi alangkah lebih baik kalau kita belajar juga mendisiplin diri kita untuk kita beribadah sesuai jam yang ditentukan, yaitu jam 10 kalau kita di Surabaya ya. Jam 10 pagi kita beribadah bersama-sama. Jam 9 roki dulu, kalau saya pribadi di rumah jam 8 kami sudah prepare. Jam 8 pagi kami prepare, kenapa? Anak-anak jam 9 sudah ibadah roki online. Ibadah jam 9 sampai jam 10 kurang seperempat atau 10 kurang 10 baru kami switch antara roki, kita ibadah online, yang ibadah umum, ibadah raya. Baru kami setelah selesai siang, kami makan siang bersama di rumah sama anak-anak. Setelah itu kami kerjakan activity, karena di Rocky selalu ada activity ya. Itu hari Minggu jadi hari yang fun buat kami. Siang kerjakan activity bersama-sama, anak-anak happy, seneng, kami foto ya kan. Kadang-kadang Rocky menyediakan activity yang bikin makanan. Jadi itu seru buat anak-anak, buat kami semua. Ya, jadi sedikit curcol, enggak apa-apa ya. Tapi saya percaya bahwa memang ibadah kita lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan beberapa hal yang penting dalam sebuah ibadah yang kita lakukan adalah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari belajar ibadah tidak bergantung kepada siapapun atau kepada apapun. Nah, ibadah jangan sampai bergantung dengan apapun atau siapapun, seperti Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Ada beberapa poin yang kita bisa belajar di sana untuk hal ini. Yang pertama, ada bagian dari ayat itu yang mengatakan bahwa percayalah kepadaku. Ibadah itu adalah tentang iman kita kepada Tuhan.
Makanya nggak boleh bergantung dan nggak boleh bergantung kepada apapun atau kepada siapapun, kecuali hanya kepada Tuhan. Percayalah kepadaku, itu bicara tentang iman kita ini kepada Tuhan. Bicara tentang iman kita kepada Tuhan. Hanya ada kita dengan Tuhan. Yang kedua, bagian di ayat tersebut mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi ibadah itu berbicara tentang bagaimana pengenalan kita. Waktu kita beribadah, kita harus semakin mengenal Allah kita itu siapa bagi kita. Kita mengalami Allah. Waktu kita menyembah Tuhan, kita bisa mengalami sesuatu yang baru. Dalam kehidupan sehari-hari pun itu juga bisa menjadi ibadah kita. Kenapa? Kita mengalami hal-hal yang baru bersama Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan kita. Dan Allah itu roh. Karena itu ketika kita bicara tentang Allah adalah roh, maka ibadah bisa dilakukan di mana saja karena roh nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini, di saat ini dia bisa ada bersama-sama saya sedang membuat rekaman ini, tapi di saat yang sama dia juga bersama keluarga saya di rumah. Di saat yang sama bersama dengan setiap kita di rumah, karena Allah itu roh, nggak bisa dibatasi dengan apapun. Ya kan? Karena Allah adalah roh, ibadah bisa dilakukan di mana saja, tidak bergantung kepada gedung gereja, nggak bergantung kepada tempat. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, waktu iman saudara dibangkitkan, iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, lalu kita semakin mengenal Allah kita percaya Allah itu roh, Allah hadir di tempat itu. Amin. Yang keempat, kita belajar dari ayat ini, Yohanes 4 ayat 20-24 berkata, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan kehidupan yang dibangun, hal ini berbicara tentang kehidupan yang dibangun untuk kita terus hidup di dalam roh, mengandalkan roh, melibatkan roh. Minggu-minggu yang sebelumnya kita belajar tentang itu, bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, kita semakin melibatkan Roh Kudus dan kita semakin hidup dalam kebenaran seturut firman Tuhan. Itu ibadah. Jadi poin yang pertama, ibadah yang tidak bergantung kepada apapun atau siapapun, tapi hanya bergantung kepada Allah sendiri. Bagaimana iman kita bertumbuh kepada Tuhan, bagaimana pengenalan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana kita percaya bahwa Allah itu roh, dia hadir dimanapun, dia maha hadir, dimanapun dia berada di waktu yang sama, dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita harus datang dengan hati yang rindu memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan membangun persekutuan dengan saudara-saudara rohani kita. Selama ibadah online, kita bangun juga mesbah keluarga. Bagaimana persekutuan dengan keluarga kita, suami, istri, dengan anak-anak. Kita bangun bersama-sama. Hal yang kedua yang kita belajar tentang apa yang penting dalam ibadah yang kita lakukan. Yang kedua adalah ibadah dilakukan dengan segenap hati. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Ketika kita mau beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, saya percaya kita melakukannya dengan segenap hati. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Segenap hati kita lakukan semuanya. Ya kan, makanya saya bersyukur bahwa ibadah online kita selalu di depan, kita diingatkan untuk taruh handphone, kita mau sungguh-sungguh beribadah, karena kita lakukan dengan segenap hati. Nah, ada beberapa hal yang aplikasi sederhana untuk kita merenungkan hal ini adalah, coba kita renungkan tentang kita kalau melakukan segenap hati, maka kita tidak akan datang ibadah dengan terlambat. Termasuk kalau kita beribadah secara online. Makanya kalau gereja kita tetapkan jam 10, Bapak Ibu Saudara, kita usahakan jam 10. Kita sungguh-sungguh beribadah. Kami di rumah seperti itu, jam 8 kami sudah standby depan TV. Saya setting supaya TV connect dengan YouTube dan anak-anak makan, kami makan sama-sama pagi jam 8, sudah di depan TV. Kadang-kadang anak-anak saya putarkan dulu Superbook untuk lihat pengantar, untuk mereka akan beribadah roki. Jam 9 ibadah roki sudah mulai, dan jam 10 kurang saya sudah standby untuk kita juga beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, datang ibadah dengan tidak terlambat, sekalipun itu kita pakai media online. Lalu hal yang kedua kita renungkan, kita tidak terganggu dengan handphone dan aktivitas yang lain saat beribadah.
taruh handphonenya. Ya kan? Kita sungguh-sungguh beribadah. Kita tidak melakukan ibadah hanya sebagai kewajiban saja atau rutinitas saja, tapi benar-benar ada kerinduan hati untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kehausan kita akan dipuaskan oleh firman Tuhan. Lalu kita juga tidak melakukan ibadah dengan motivasi supaya diberkati saja, enggak. Saya percaya kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, berkat itu cuma bonus, tapi mengalami Kristus itu yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kita belajar bahwa ibadah hanya berfokus kepada Tuhan. The audience for our services is the one and only is Jesus. Satu-satunya audiens yang kita sedang ya, kita melakukan semuanya, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan, kita berdiri, duduk, kita nyanyi dengan suara kita. Satu-satunya pribadi yang menikmati apa yang kita lakukan dalam ibadah itu hanya satu, yaitu Yesus sendiri, yaitu Tuhan kita sendiri. Amin, Bapak Ibu. Sebab itu kita melakukan semuanya dalam ibadah hanya untuk meninggikan, hanya untuk memuliakan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hal yang lebih menyenangkan lagi adalah ketika kita bisa membawa keluarga atau seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan. Di Yosua 24 ayat 15. Itu seperti sebuah lagu yang berkata begini. Kami dan seisi rumah kami kan memuji-Mu. Ya kan? Jadi bagaimana kita bisa membawa keluarga untuk bersama-sama beribadah. Minggu yang lalu waktu kami perjamuan di rumah, istri saya gendong si kecil karena saya dikaruniai 2 anak, satu masih kecil 3 tahun, yang satu sudah 7-8 tahun. Yang besar saya peluk di depan saya dan kami melakukan perjamuan bersama-sama. Anak saya belum ikut perjamuan, tapi mereka ikut bersama-sama dengan kami. Itu sebuah persekutuan. Ya kan? Jadi bagaimana hal yang lebih menyenangkan lagi waktu kita bawa seisi rumah kita, sekeluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Sungguh-sungguh beribadah bersama-sama. Mari sebagai penutup, mari kita tidak menganggap enteng atau meremehkan sebuah ibadah yang kita lakukan, sekalipun itu melalui media online, sebab janji Tuhan berkata bahwa Dia akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadanya dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Akan ada perbedaan yang jelas. Itu tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. True worship. Itu tema kita untuk belajar Komsel hari ini. Bagaimana kita sungguh-sungguh dalam beribadah. Beberapa pertanyaan yang akan menjadi dasar kita untuk Komsel, ya, saling ya satu dengan yang lain. Pertanyaan pertama adalah, menurut pengalaman Anda selama ini, ya sekian minggu kita melakukan ibadah online, apa perbedaan yang Anda rasakan antara ibadah bersama di gedung gereja dan ibadah di rumah yang dilakukan secara online? Apa perbedaan yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Bisa share satu dengan yang lain. Pertanyaan kedua adalah, persiapan apa yang harus kita lakukan untuk bisa bersungguh-sungguh? Persiapannya apa aja nih, supaya kita bisa bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah online bersama-sama. Lalu yang ketiga, komitmen apa yang kita bangun untuk kita bisa terus memberi semangat kepada kita sendiri, lalu kepada keluarga kita, bahkan juga kepada orang lain, kepada teman-teman Komsel, bahkan kepada Komsel yang lain mungkin. Bagaimana kita melakukan sesuatu untuk memberi semangat kepada mereka semuanya, untuk terus semakin giat dalam beribadah, seperti ayat utama kita hari ini. Bagaimana kita harus semakin giat melakukannya di hari-hari yang terakhir ini. Sebab itu Bapak Ibu, biar melalui beberapa pertanyaan Komsel ini kita bisa saling menguatkan, saling menasehati, kita saling memberi semangat satu dengan yang lain. Dan saya percaya itu akan menjadi berkat kehidupan kita buat yang lain. Dan 4 pokok doa, Bapak Ibu bisa berdoa bersama-sama supaya keluarga dan rekan-rekan Komsel kita terus diberikan kerinduan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Pokok doa yang kedua adalah berdoa untuk pertumbuhan secara rohani, sekalipun media online yang kita pakai untuk beribadah
Dan Komsel pun semuanya masih harus berjalan melalui media online. Tapi kita berdoa supaya pertumbuhan boleh terus terjadi di antara kita. Lalu yang ketiga, berdoa supaya Tuhan tambahkan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, dan terus melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang terakhir, kita juga berdoa untuk kebijakan pemerintah, provinsi, bangsa, dan negara, supaya setiap kebijakan yang diambil dapat berdampak langsung untuk mengurangi pandemi yang kita sedang alami bersama. Termasuk keputusan PSBB yang sudah dicabut atau PSBB berhenti. Kita semua berdoa ini keputusan yang terbaik. Dan kita berdoa semuanya bisa menjadi lebih baik untuk kota kita, untuk provinsi kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Biar kami sungguh-sungguh punya hati untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Kami tidak lagi meremehkan sebuah ibadah. Kami boleh melakukannya dengan segenap hati, secara pribadi, bahkan kami sekeluarga, kami boleh beribadah bersama-sama. Semuanya untuk menyenangkan Engkau, Sang Raja. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu buat setiap kami, dan biar komsel-komsel yang ada Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, pertumbuhan boleh terus terjadi, boleh pendewasaan boleh terus terjadi Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka yang terdampak dalam nama Yesus Tuhan. Kau berikan kasih-Mu, karunia-Mu, damai sejahtera-Mu buat semuanya Tuhan. Supaya di tengah kondisi yang mereka alami, mereka tidak kecewa dan menolak Engkau, tapi mereka semakin bersungguh-sungguh untuk berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap komsel yang ada, berkati setiap GKM yang ada, berkati para sektor gembala satelit Tuhan. Dan kami percaya semuanya mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, selamat berkomsel.